Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Lutfia Ulul Azmi dengan NIM akhir 055. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai 10 kesalahan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anak. Pengasuhan sendiri sangat penting untuk membentuk kepribadian, karakter, dan juga perkembangan emosional anak. Namun, seringkali orang tua masih melakukan kesalahan dalam mengasuh anak. Oleh karena itu, perlu kita pahami dan juga kita mengerti apa saja kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Masuk pada kesalahan yang pertama, yaitu terlalu sering memarahi anak. Sebagian orang tua berpikir bahwa cara ini efektif untuk mendisiplinkan anaknya. Dalam psikologi perkembangan, anak membutuhkan rasa aman untuk berkembang dan juga belajar. Terlalu sering memarahi anak dapat menyebabkan anak merasa takut, cemas, dan juga hilangnya kepercayaan diri. Anak terkadang patuh bukan karena memahami nilai-nilai aturan yang ada di keluarganya, akan tetapi anak merasa takut karena takut dimarahi. Kesalahan yang kedua adalah selalu membandingkan anak dengan orang lain. Misalnya, kakakmu itu lebih baik, lihatlah nilai teman-temanmu itu lebih bagus. Nah, kata-kata seperti itu, kalimat seperti itu seringkali terdengar di kehidupan sehari-hari. Padahal, membandingkan anak dengan orang lain membuat anak merasa tidak cukup baik. Kemudian dapat menurunkan harga diri dari si anak. Setiap anak memiliki potensi, kemudian kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghargai keunikan-keunikan yang ada di anak kita, seperti itu. Kesalahan yang ketiga yaitu memberikan hukuman fisik. Sebagian orang tua berpikir bahwa memberikan hukuman fisik akan menyebabkan anak jera, akan tetapi dalam penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali dampak negatif daripada manfaatnya. Nah, anak juga belajar bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Kekerasan sendiri juga menimbulkan kerusakan antara hubungan emosional orang tua dan juga anak. Nah, perlu ditekankan bahwa tidak harus dengan kekerasan untuk mengingatkan anak. Nah, kesalahan yang keempat yaitu terlalu sering memanjakan anak. Rasa sayang seringkali membuat orang tua ingin memenuhi keinginan anak. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang kurang mandiri dan juga sulit menghadapi kekecewaan. Dalam kehidupan, anak perlu belajar kalau tidak semua keinginan dapat terpenuhi. Dengan memberikan batasan yang baik dan wajar, anak akan belajar bertanggung jawab dan juga siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, kita masuk pada kesalahan yang kelima, yaitu kurangnya perhatian kepada anak. Kesibukan pekerjaan, organisasi, atau penggunaan gadget terkadang membuat waktu bersama anak menjadi berkurang, padahal perhatian dan kedekatan emosional sangat penting bagi perkembangan anak. Anak yang merasa kurang diperhatikan akan merasa kesepian, merasa tidak dihargai, atau mencari perhatian yang kurang tepat. Oleh karena itu, luangkan waktu dan berbicara, bermain, dan juga mendengarkan cerita anak setiap hari. Nah, kesalahan yang keenam adalah tidak konsisten dalam menerapkan aturan. Misalnya, hari ini anak dilarang bermain gadget lebih dari 1 jam, tapi besoknya peraturan tersebut diabaikan. Ketidakkonsistenan ini membuat anak bingung mengenai batasan yang berlaku. Dalam psikologi perilaku, konsistensi merupakan faktor yang penting dalam membentuk perilaku positif. Ketika aturan diterapkan secara konsisten, anak akan lebih mudah memahami tanggung jawab dan juga konsekuensi dari tindakannya. Kemudian, kesalahan yang ketujuh yaitu menuntut anak secara berlebihan. Beberapa orang tua menginginkan anak selalu mendapatkan nilai terbaik, menjadi juara 1, atau unggul dalam berbagai bidang. Harapan itu memang penting, tetapi tuntutan yang berlebihan dapat membuat anak merasa tertekan.
Anak yang terus-menerus mendapat tekanan berisiko mengalami stres, kecemasan, bahkan kehilangan motivasi belajar. Orang tua perlu memahami kemampuan anak dan memberikan dukungan sesuai dengan tahap perkembangannya. Kesalahan yang kedelapan adalah mengabaikan perasaan anak. Ketika anak menangis, sedih, sebagian orang tua seringkali mengatakan bahwa itu cuma masalah ringan atau jangan cengeng seperti itu. Padahal perasaan anak sangat penting dan perlu dihargai. Dengan mendengarkan dan juga memahami perasaan anak, orang tua membantu mereka belajar mengenali dan mengelola emosi secara sehat. Kemampuan pengelolaan emosi merupakan salah satu keterampilan penting yang akan berguna sepanjang kehidupan anak. Kesalahan yang ke-9 adalah tidak memberikan teladan yang baik. Anak belajar melalui proses meniru dan juga observasi. Mereka tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, tetapi juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua setiap hari. Jika orang tua sering berbohong, berkata kasar, atau melanggar aturan, anak dapat meniru perilaku tersebut. Oleh karena itu, orang tua perlu menjadi teladan yang baik dalam sikap, perkataan, dan juga tindakan sehari-hari. Kita masuk pada kesalahan yang terakhir, yaitu ke-10, komunikasi yang kurang dengan anak. Komunikasi merupakan dasar dari hubungan antara orang tua dan juga anak. Ketika komunikasi tidak terjalin dengan baik, anak mungkin akan merasa tidak dipahami atau enggan untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dapat membantu anak merasa aman, dihargai, dan juga lebih percaya kepada orang tuanya. Luangkan waktu untuk mendengarkan anak tanpa langsung dihakimi atau menyalahkan mereka. Nah, kesimpulan pada pembahasan hari ini adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosi, perilaku, kepercayaan diri, dan juga kesehatan mental anak. Oleh karena itu, orang tua perlu terus belajar dan mengevaluasi cara pengasuhan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menjadi orang tua yang lebih sadar akan pentingnya pola pengasuhan yang sehat. Mulailah langkah kecil hari ini karena perubahan dalam pengasuhan dapat memberikan dampak besar bagi anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan juga dapat memberikan wawasan dalam kehidupan kita selanjutnya mengenai pola asuh yang baik dan tepat bagi anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.